Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wiwi, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Melawi. Refleksi terbimbing tugas modul 3.1.A.6. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana atau sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Yang pertama, dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih di antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama adalah individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan sesuai dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, lihat keputusan dan refleksikan. Yang nomor 2, tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan ketiga materi tersebut dalam proses Anda mengambil keputusan dalam situasi dilema etika yang Anda hadapi selama ini. Anda dapat juga menulis tentang sebuah situasi dilema etika yang dihadapi oleh orang lain serta keputusan yang diambil. Berilah ulasan berdasarkan 3 materi yang telah Anda pelajari di modul ini. Pengalaman saya ketika saya menjadi wali kelas pada rapat kenaikan kelas dihadapkan pada siswa yang rajin masuk sekolah, rajin mengumpulkan tugas, sikapnya sopan, dengan kata lain karakternya bagus, tetapi dari segi akademik kurang, dan ada 3 mata pelajaran yang tidak mencapai KKM. Sebagai wali kelas saya merasa dilema apakah siswa tersebut dinaikkan atau tidak pada siswa tersebut sebelumnya sudah tinggal kelas. Nah, paradigma dari kasus ini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Keadilan karena berdasarkan hasil 3 mapel yang tidak mencapai KKM, siswa tidak akan naik kelas. Tetapi kasihan, siswa tersebut sudah setahun tinggal kelas, rajin masuk sekolah, dan karakternya bagus. Prinsip dari kasus ini adalah berpikir berbasis rasa peduli. Ya, 9 langkah pengambilan keputusan, nilai-nilai yang bertentangan benar bahwa siswa tersebut 3 mapel tidak mencapai KKM, tetapi kasihan jika siswa tersebut tidak naik karena setahun sudah tinggal kelas dan anaknya rajin. Yang terlibat dalam kasus ini adalah siswa tersebut, wali kelas, kepala sekolah, 3 guru mapel yang tidak mencapai KKM. Fakta-fakta yang relevan, siswa tersebut rajin, 3 mapel tidak mencapai KKM. Pengujian benar salah, uji legalitas tidak ada karena tidak ada pelanggaran hukum. Uji regulasi tidak ada pelanggaran atau kode etik. Uji intuisi, saya merasa bersalah jika tidak dapat menolong siswa tersebut. Uji publikasi, saya tidak mempermasalahkan jika dipublikasikan karena keputusan yang saya ambil sudah sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan. Uji panutan, panutan saya pasti akan mengambil keputusan yang sama dengan saya. Pengujian paradigma benar lawan benar, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Melakukan prinsip
resolusi, yaitu prinsip keadilan berbasis rasa peduli. Investigasi opsi trilema mungkin akan meminta kepada 3 guru mapel yang kurang mencapai KKM agar diberikan remedi agar siswa tersebut nilainya mencapai KKM. Keputusan saya akan menaikkan siswa tersebut dengan catatan meminta remedi atau tugas tambahan kepada 3 guru mapel yang tidak mencapai KKM. Lihat keputusan dan refleksikan. Saya akan tetap mempertahankan keputusan saya, yaitu menaikkan siswa tersebut dengan mempertimbangkan sudah setahun tinggal kelas dan dengan meminta kepada 3 guru mapel untuk memberikan remedi atau tugas tambahan. Pertanyaan ketiga, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema? Kalau pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah melakukan pengambilan keputusan, tetapi hanya berdasarkan perasaan dan intuisi saya tanpa pengujian 9 langkah pengambilan keputusan. Yang keempat, bagaimana dampak mempelajari materi ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dengan mempelajari modul ini, saya menjadi lebih paham bagaimana langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Perubahan yang saya dapatkan, keputusan yang saya ambil lebih tepat karena berdasarkan langkah-langkah 9 pengambilan keputusan. Yang nomor 5, seberapa penting mempelajari modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Menurut saya sangat penting karena sebagai seorang individu dan sebagai pemimpin pembelajaran kita harus mampu mengambil keputusan secara tepat dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Pertanyaan keenam, apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Dampak atau perbedaan setelah mempelajari modul ini adalah dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan agar keputusan yang kita ambil lebih tepat dan akan berbagi kepada rekan-rekan guru di sekolah tentang 9 langkah pengambilan keputusan agar rekan-rekan dapat mengambil keputusan jika mengalami dilema etika atau bujukan moral. Sekian refleksi terbimbing modul 3.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.